Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Nah, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini, dengan memperbanyak amal ibadah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaik dari apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan tersebut. Nah, sahabat sekalian, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, karena hanya bulan ini sajalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, beliau menyebutkan bahwa jika suatu ayat itu dia didahului dengan seruan kepada orang yang beriman, maka ayat itu akan mengandung suatu hal yang penting atau suatu larangan yang berat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu telah memperhitungkan terlebih dahulu bahwa yang siap dan bersedia untuk menerima perintahnya itu hanya orang yang beriman saja. Oleh sebab itu perintah puasa ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Karena kita sadari bahwa puasa itu berat. Ketika sebelum masuk Ramadan, kita terbiasa makan, minum di siang hari. Tiba-tiba di bulan Ramadan itu kita diperintahkan untuk menahan diri dari makan, minum dan lain sebagainya, yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, tentu itu sangat berat untuk dijalani, apalagi dalam waktu 1 bulan penuh. Nah, makanya ayat puasa ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Nah, karena hanya orang-orang beriman sajalah yang sanggup atau yang mampu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya perintah ini tidak diserukan, perintah puasa ini tidak diserukan kepada orang-orang yang beriman, maka perintah ini tidak akan dapat terlaksanakan. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hikmahnya kenapa ayat puasa ini menggunakan seruan kepada orang-orang yang beriman. Nah, puasa itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai siyam atau saum, yang berarti menahan. Nah, kalau dalam terminologi fikih yang sering kita dengar, puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga
terbenamnya matahari. Nah, berbeda halnya dengan Imam Al-Ghazali ya, misalnya beliau membagikan puasa itu menjadi 3 tingkatan. Nah, yang pertama saumul khusus, saumul umum ya, puasanya orang awam. Nah, apa yang dimaksud dengan puasanya orang awam ini? Yaitu menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Nah, inilah tingkatan puasa yang paling rendah ya. Jadi hanya sekedar menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwat. Nah, kemudian tingkatan kedua saumul khusus ya, atau puasa khusus. Apa yang dimaksud dengan puasa khusus ini? Nah, yaitu menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh anggota badan dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, jadi puasa pada tingkatan kedua ini ya, saumul khusus ini, dia tidak hanya sekedar menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwatnya, tetapi dia juga ya menahan pendengarannya, ya penglihatannya, kemudian tangannya, kakinya ya, dan seluruh anggota tubuhnya itu dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, jadi naik satu level. Nah, kemudian yang ketiga ya, puasa pada tingkatan ketiga yaitu saumu khususul khusus. Nah, puasa yang sangat khusus. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa yang sangat khusus ini? Yaitu berpuasanya hati dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, serta menahan hati dari segala tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Nah, jadi puasa yang sangat khusus ini ya tidak hanya sekedar menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwatnya, tidak sekedar menahan seluruh anggota badan ya dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tetapi juga puasa yang sangat khusus ini ya hatinya ikut berpuasa ya, berpuasa dari keinginan-keinginan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi, dan berpuasanya hati dari segala tujuan selain Allah. Jadi benar-benar ya ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya secara totalitas. Nah, inilah tingkatan puasa yang paling tinggi ya tingkatannya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin ya kita semua pasti tidak menginginkan ya puasa kita itu berada pada level terendah. Ya, pasti kita menginginkan ya puasa pada kualitas yang terbaik ya. Kalau tidak bisa mencapai pada tingkatan ketiga tadi ya minimal kita bisa mencapai pada tingkatan kedua. Nah, ya karena kalau pada level pertama tadi ya puasanya orang awam yang hanya sekedar menahan perut dan kemaluan dari menunaikan syahwatnya, khawatirnya puasa kita ya termasuk puasa yang sia-sia. Nah, hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam hadisnya menyebutkan bahwa betapa banyak orang yang berpuasa namun balasan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga semata, dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam ya tarawih dan witir, namun balasan dari sholatnya hanyalah begadang menahan kantuk semata. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Nah, ini hadis ini ya jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan atau disindir di dalam hadis ini ya. Kita berpuasa tapi yang kita peroleh dari puasa kita itu hanya lapar dan haus semata. Ya, jangan sampai kita orang-orang yang menegakkan salat malam ya tarawih dan witir, tapi yang kita dapatkan dari salat dan
apa yang kita dapatkan dari sholat malam kita itu hanya dapat capeknya saja ya, dapat lelahnya saja. Tentu ini akan menjadi satu hal yang sia-sia. Nah, sangat rugi sekali. Oleh sebab itu, kembali lagi ke tingkatan puasa tadi ya, upayakan kita puasa kita itu kualitasnya adalah kualitas yang terbaik ya. Jangan sampai kita berada pada tingkatan yang paling rendah tadi. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya, saya akan menyampaikan beberapa keutamaan puasa pada bulan Ramadan ini. Nah, harapannya dengan kita mendengarkan ya atau mengetahui keutamaan ini ya, semakin membuat kita menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas puasa kita berada pada kualitas puasa yang terbaik. Nah, keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan yang pertama, orang yang berpuasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini yang pertama, orang berpuasa akan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan puasa yang kedua, orang yang berpuasa dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka wajahnya akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, Masya Allah ya, orang berpuasa sangat besar sekali keutamaannya dan sangat istimewa. Ya, mereka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Nah, semua kita ya pasti tidak ingin ya masuk neraka. Kemudian keutamaan puasa yang ketiga, yaitu orang yang berpuasa akan memasuki surga lewat pintu khusus ya, yaitu Ar-Rayyan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Sesungguhnya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu itu. Dan tidak seorang pun selain mereka yang bisa masuk lewat pintu itu, sebab penjaga pintu itu mengatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Nah, kemudian mereka pun berdiri. Tidak ada seorang pun selain mereka yang boleh masuk lewat pintu itu. Apabila mereka telah masuk surga semua, maka pintu itu ditutup karena tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu tersebut sesudah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sangat istimewa ya, yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berpuasa ini ya. Salah satunya diantaranya adalah mereka akan masuk ke dalam surga lewat pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan, di mana pintu ini khusus untuk mereka orang-orang yang berpuasa. Nah, jika mereka sudah masuk semua ke dalam surga melalui pintu itu, maka tidak ada seorang pun yang masuk lewat pintu tersebut sesudah mereka. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan ya kita bisa meraih ya keutamaan puasa ini. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa Ramadan kita pada 1444 Hijriah kali ini ya benar-benar membawa keberkahan bagi diri kita dan kehidupan kita. Dan mudah-mudahan ya sebagaimana yang disebutkan ya di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun ya, predikat sebagai orang yang bertakwa benar-benar ya dapat kita raih, dan benar-benar predikat
takwa itu tersemat di dalam diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.